Fakta-fakta dugaan kasus pembunuhan anggota polisi, Bribka Laude Abdul Salman, 36 tahun, di kota Kendari, Sulawesi Tenggara mulai terkuak. Sosok anggota kepolisian resort atau Polres Tolikara, Papua Pegunungan ini meregang nyawa setelah ditikam pamannya Junaido, 43 tahun, pada Sabtu 15 November dini hari sekitar pukul 1.30 WITA. Penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis badik yang menewaskan korban yang juga pelatih para layang olahraga terbang bebas menggunakan parasut tersebut terjadi di rumah pelaku. Lokasi kejadiannya di Lorong Merak, Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Buawua, Kendari, Ibu Kota Provinsi Sultra. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari bahan keterangan kepolisian yang diperoleh dan dihimpun tribunnews.sultra.com, kronologi pembunuhan berawal dari aksi heroik Bribka LAS. Sosok polisi kelahiran Jayapura 8 Desember 1988 berdarah Muna Sultra ini berupaya menyelamatkan sang tante HA 41 tahun dan sepupunya FI 20 tahun dari amukan J. Bahkan J terlibat cekcok dengan HA dan FI. Bahkan sempat ingin menikam anak dan istrinya tersebut. Dari keterangan HA kepada kepolisian, dia sedang beristirahat dengan anaknya di rumah tersebut pada Sabtu dini hari sekitar pukul 00.00 WITA. Kemudian suaminya J yang merupakan sosok pegawai negeri sipil salah satu institusi pulang selepas dari piket jaga di markasnya. J di bawah pengaruh minuman beralkohol pun terlibat cekcok dengan HA dan anaknya FI di dalam rumah. Selanjutnya J sempat ingin menikam anak dan istrinya HA. Bribka LAS, keponakan HA yang juga berada di dalam rumah tersebut mendengar keributan. Korban sempat melerai pertengkaran tante dan pamannya, kemudian memerintahkan HA dan FI keluar dari rumah untuk mengamankan diri. Tetapi J malah berbalik menyerang Bribka LAS dengan menggunakan badik hingga korban tewas. HA dan FI kemudian lari keluar rumah untuk meminta pertolongan warga. Sebelumnya, Kepala Unit Resmob Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sultra, AKP Gayuh Pambudi Utomo, membenarkan peristiwa itu. Korban disebutkan datang ke kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam rangka bertugas sebagai pelatih para layang. Dia membawa para atlet olahraga terbang bebas dengan menggunakan parasut tersebut bertanding di daerah ini. Korban ini merupakan pelatih atlet para layang dan kedatangannya mengawal anak didiknya untuk bertanding, katanya. Selama berada di ibu kota Provinsi Sultra, Bribka LAS juga menginap di rumah paman dan tantenya, pasangan J dan HA. Korban memiliki keluarga besar di Muna, namun lahir di Jayapura. Saat ini bertugas di Polres Tolikara dengan pangkat Bribka, jelasnya. Namun naas keberadaannya dalam rangka bertugas mendampingi atletnya di kota ini berujung duka. Korban tewas bersimbah darah setelah ditikam oleh J dengan menggunakan badik. LAS ditemukan tertelungkup tak bernyawa dengan kondisi berlumuran darah di lantai rumah J sekitar pukul 1.30 WITA. Di tubuhnya ditemukan banyak luka tusuk dan sayatan. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota, Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Wiliwanto Malau juga membenarkan peristiwa tersebut. Iya, korban tewas di lokasi kejadian, ujar AKP Wiliwanto ditemui di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Pihak kepolisian juga telah mengamankan terduga pelaku. Keterangan yang disampaikan HA pun senada dengan keterangan FI. FI dalam bahan keterangan kepolisian mengaku awalnya sementara tidur dan tiba-tiba dibangunkan oleh adiknya. Pemuda berusia 20 tahun ini kemudian melihat sang ayah J memukuli ibunya HA. Sang anak pun berupaya mencegahnya. Namun pelaku mengambil pisau dan malah mengejar FI hingga sang anak langsung keluar rumah dan melarikan diri. Korban Bribka LAS yang sementara tidur terbangun mendengar keributan. Kemudian korban hendak melerai dan mengamankan pelaku.
Namun pelaku yang sementara memegang pisau langsung melakukan penganiayaan terhadap korban hingga tak bernyawa. FI kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Salah satu warga mencoba berdialog dan membujuk pelaku yang sementara mengamuk memecahkan kaca belakang rumah. Setelah berdialog, warga masuk ke dalam rumah dan mendapati korban telah tergeletak berlumuran darah. Warga langsung menghubungi pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan FI, sang ayah atau terduga pelaku telah sering melakukan penganiayaan terhadap ibunya saat dalam kondisi mabuk. Menerima laporan warga, unit Resmo Polda Sultra mendatangi tempat kejadian perkara. Disebutkan sempat terjadi perlawanan dari pelaku yang masih memegang senjata tajam terhadap polisi. Kemudian tim melakukan pendekatan terhadap pelaku dan bernegosiasi. Hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan. Tim kemudian mengecek ke dalam rumah dan menemukan korban yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya pelaku yang masih dalam kondisi penuh darah dibawa ke RS Bayangkara Kendari untuk dilakukan pemeriksaan. Pada pukul 2.30 WITA, piket Ditreskrimum Polda Sultra tiba di TKP. Tim identifikasi Polresta Kendari selanjutnya tiba sekitar pukul 3.00 WITA dan melakukan olah TKP. Sekitar pukul 3.40 WITA, jasad korban dibawa ke RS Bayangkara. Jarak lokasi kejadian di Lorong Merak, Jalan Budi Utomo ke RS tersebut hanya berjarak sekitar 3 km. Lokasi kejadian pun tak jauh dari kantor Wali Kota Kendari, Jalan Abdullah Silondai, hanya sekitar 3,5 hingga 4 km atau 7 menit berkendara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.